Shalom, selamat bertemu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali pada malam hari ini bersama kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Allah. Karena dengan iman kita datang kepada Tuhan dan kita percaya bahwa setiap perkataan sabda Tuhan itu akan memberi kekuatan baru bagi saudara dan saya. Tema kita pada malam hari ini yaitu jangan takut. Berulang kali selalu kita belajar untuk tidak takut menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, perintah ini adalah salah satu perintah yang seringkali kita gagal untuk melakukannya. Jangan takut. Kita gagal berulang kali untuk melakukan perintah yang satu ini. Ada banyak orang, mereka mudah untuk berkorban. Ada banyak orang, mereka mudah untuk melayani, tetapi kita harus jujur dan mengaku bahwa banyak kali kita gagal untuk tidak hidup dalam ketakutan. Mari jemaat Tuhan, buka Alkitab saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Bersama dengan saya, kita membaca dalam Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, kepada nenek moyang bangsa Israel, Abram, kemudian menjadi Abraham, Tuhan berkata jangan takut. Kemudian ketika kita membuka juga Alkitab kita di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-24. Mari buka Alkitab saudara. Kejadian 26 ayat yang ke-24. Firman Allah berkata begini. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Tadi firman Allah berkata kepada Abram, jangan takut. Kemudian Abram punya anak, Ishak. Dan Tuhan berkata kepada Ishak, jangan takut. Mari saudara-saudara, saudara buka selanjutnya di dalam Kejadian pasal yang ke-46. Tetapi ayat yang ketiga, lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut. Saudaraku, kepada 3 orang pribadi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan orang Israel, nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub, Tuhan berkata, jangan takut. Ketika Tuhan memanggil Abraham, maka perintah untuk jangan takut itu sudah Allah sampaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika usailah masa periode perjanjian lama dan masuk di dalam perjanjian baru, ditandai dengan kelahiran Yesus, Mesias Juru Selamat itu. Mari kita membaca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-10. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dalam Lukas pasal yang kedua, tetapi ayat yang ke-10. Firman Allah berkata demikian, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada nenek moyang Israel, Allah berkata, jangan takut. Kepada generasi selanjutnya, sampai kepada Israel rohani, gereja Tuhan, orang percaya, umat yang ditebus oleh darah Yesus. Firman Allah berkata, jangan takut. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perkataan jangan takut selalu didengungkan oleh Allah. Selalu disampaikan kepada saudara dan saya, jangan takut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, takut atau ketakutan artinya gentar atau ngeri. Tidak berani, gelisah, khawatir, dan kacau
balau. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam kegentaran, dikuasai oleh kengerian. Hidup kita menjadi kacau balau, tidak berani untuk bertindak, selalu gelisah, selalu khawatir. Itu hal yang menduka citakan hati Tuhan. Dan Tuhan mau agar saudara dan saya hidup bebas dari rasa takut. Kita bukan menjadi hamba dari rasa takut, karena Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk tidak hidup dalam ketakutan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Tuhan berkata jangan takut? Ketakutan akan membunuh fisik Anda cepat atau lambat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baru-baru saya melihat sebuah tayangan video berkata, menceritakan, membahas mengenai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Itu semua serumpun, saudara-saudara. Dan dikatakan oleh pakar medis itu bahwa ketika ketakutan menyerang seseorang, ketika seseorang berhasil dibelenggu oleh rasa takut, maka saudara-saudara, tubuh akan memproduksi hormon yang namanya kortisol. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik bagi tubuh manusia. Ketika syaraf kita menegang, ketika jiwa kita tertekan, ketakutan menguasai pikiran kita, saudara-saudara, maka tubuh ini refleks otomatis menghasilkan yang namanya kortisol. Dan kortisol ini akan menyebabkan asam lambung dalam diri seseorang itu naik. Dalam tubuh seseorang asam lambung itu meningkat produksinya. Dan ketika produksi itu meningkat, maka asam lambung akan mulai bergerak naik menutupi saluran nafas. Kemudian selanjutnya mengganggu jantung, mengganggu metabolisme tubuh. Dan ini sesuatu yang akan terjadi secara alami. Ketika seseorang diserang oleh ketakutan, maka tubuhnya akan berespons negatif. Mulailah terjadi proses-proses fisiologis yang membahayakan tubuh seorang yang mengidap rasa takut. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat dalam Imamat pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Imamat 26 ayat yang ke-36. Mari bersama dengan saya membuka Alkitab kita. Demikianlah saya bacakan firman Allah. Dan mengenai mereka yang masih tinggal hidup dari antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka, di dalam negeri mereka, negeri musuh mereka. Saudara perhatikan, ketika kecemasan menguasai seseorang, dengar baik-baik, sehingga bunyi daun yang ditiupkan angin pun akan mengejar mereka. Dan mereka akan lari seperti orang lari menjauhi pedang. Dan mereka akan rebah, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar. Saudara perhatikan, ketakutan membuat seorang bermain-main dengan bayangan, dengan angan-angan yang ada di dalam pikirannya. Ketakutan akan mengikat seseorang, memperhambat seseorang, sehingga orang itu akan melakukan hal-hal yang sebenarnya dia tidak berada dalam ancaman yang menakutkan. Hukuman kepada orang Israel, oleh karena mereka berontak, mereka tinggalkan Tuhan, sehingga Tuhan izinkan roh ketakutan, kecemasan menyerang mereka. Dan firman Allah berkata, ketika ketakutan itu menguasai mereka, menguasai pikiran, menguasai hati mereka, mereka dibelenggu, dirantai oleh roh ketakutan, kecemasan. Firman Allah berkata, daun yang jatuh pun membuat mereka ketakutan, membuat mereka panik, membuat mereka berlari seperti seorang lari menjauhi pedang.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati dikasih oleh Tuhan. Saudara lihat, iblis menipu manusia lewat ketakutan. Firman Allah berkata, apa yang engkau dan saya takutkan, itulah yang akan terjadi. Pada malam yang baik ini, Tuhan berkata, anakku, jangan takut. Kalau saudara sehat, ketakutan dapat merampas kesehatan saudara. Ketika saudara sakit, ketakutan akan memperburuk kesehatan saudara dan saya. Mari, malam ini firman Allah berkata, jangan takut. Ingat, mengapa Tuhan berkata jangan takut? Oleh karena yang pertama yang kita baca tadi, bahwa ketakutan akan menyebabkan membunuh fisik saudara dan saya. Mari kita membaca dalam Lukas 21 ayat yang ke-6. Saudara boleh membuka Alkitab saudara dalam Lukas 21 ayat yang ke-26. Demikian firman Allah berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sehingga kuasa-kuasa langit akan goncang. Orang akan mati. Firman Allah berkata di hari-hari terakhir akan ada satu gejala yang menyebabkan kematian di muka bumi. Yaitu apa saudara-saudara? Mati ketakutan. Mati ketakutan. Saudara dengar baik-baik. Mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala sesuatu yang terjadi di hari-hari ini. Saudara, Tuhan jauh-jauh hari sudah mengingatkan. Abraham, Ishak, Yakub, mereka adalah moyang Israel. Dan Abraham adalah bapa dari orang percaya. Dan Tuhan ingatkan, jangan takut. Ketika saudara takut, imunitas tubuh saudara akan turun. Iblis merampas, mencuri kesehatan saudara. Dan ketakutan dapat membunuh fisik Anda. Yang kedua, mari kita perhatikan. Saudara sekalian, mengapa Tuhan berkata, jangan takut? Sebab ketakutan akan menenggelamkan hidup saudara dan saya. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 29 dan ayat 30. Mari membuka Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-14 ayat 29 dan 30. Saya bacakan firman Allah. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Petrus berjalan di atas air. Tidak seorang pun murid yang pernah mengalami mujizat ini. Dia berkata, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah, perintahlah aku untuk berjalan. Maka Petrus turun. Yesus berkata, mari kemarilah. Petrus turun berjalan di atas air. Saudaraku, mujizat yang sangat besar. Tetapi dengan jelas firman Allah berkata, ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menoleh ke bawah. Dan ketika dia menoleh, dia melihat dengan matanya situasi yang menakutkan. Maka ketakutan dengan serta-merta merasuk, menguasai hati dan pikiran Petrus. Dan ketika itu terjadi, Petrus segera tenggelam. Sehingga dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus berjalan di atas air, mendekati Petrus, mengulurkan tangan, dan menaikkan Petrus ke atas perahu. Adakah di antara kita malam hari ini saudara melihat sepertinya hidup saudara bukan lebih baik, seolah-olah menjadi sangat buruk, lebih buruk? Saudaraku, ingat,
ketakutan bisa menjadi penyebab tenggelamnya hidup kita di dalam segala-galanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, 10 pengintai pulang dengan membawa kabar yang buruk. Kabar yang berbau kematian. Kabar yang bernafaskan ketakutan. Tidak ada iman. Ketakutan. Dan ketakutan itu bergelombang seperti gelombang. Terus dan terus. Menyebabkan jutaan orang Israel ketakutan. Padahal Tuhan berjanji, aku akan membawa kalian masuk ke tanah perjanjian, Kanaan, Yerusalem yang indah. Tapi mereka takut. Dan tahukah saudara, 10 pengintai yang menebar ketakutan. Mereka tidak masuk di tanah Kanaan yang telah mereka lihat. Mereka mati terhampar di padang pasir. Malam hari ini, ketika ketakutan mulai menyergap, itu dapat menenggelamkan hidup kita. Kalau saudara bangun pagi sudah dengan ketakutan, kalau saudara tidur malam tetap dengan ketakutan, saudara memelihara ketakutan itu, saudara menyimpan ketakutan itu, maka saudara akan kehilangan kasih karunia Tuhan. Tuhan hadir dari pagi saat matahari terbit. Kasih Tuhan baru. Dia sudah menyiapkan berkat-berkat bagi saudara dan saya. Tapi ketakutan merampas berkat firman Allah itu. Dan membuat kita kehilangan segala potensi yang Tuhan beri dan sediakan bagi saudara dan saya. Orang yang takut tidak bisa bekerja dengan baik. Orang yang takut tidak bisa belajar dengan baik. Orang yang takut tidak bisa mengalami proses recovery untuk kesembuhan dalam tubuhnya yang sakit. Orang yang takut, maka segala ide-ide kreatif itu akan mati. Oleh karena ketakutan melumpuhkan hidup seseorang. Malam ini jangan takut. Bangkit, ada Yesus yang menyertai saudara dan saya. Dan yang terakhir kita melihat, kenapa firman Tuhan berkata jangan takut? Oleh karena ketakutan adalah senjata setan untuk menggagalkan saudara dan saya alami mujizat. Saudara masih ingat kisah Yairus? Berulang kali kita belajar dari Yairus. Ketika anaknya mati, dia datang kepada Yesus agar Yesus menolong. Namun ketika dia dalam perjalanan, datanglah keluarganya berkata, anakmu sudah mati. Tidak perlu engkau menyusahkan guru. Tapi saudara tahu apa respons Yesus ketika mendengar perkataan itu? Di dalam Markus 5 ayat 36. Jangan takut, percaya saja. Ketika Yairus sudah dikuasai oleh kesedihan, ketakutan, kekhawatiran, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dia sedang berjalan bersama dengan Yesus. Seperti saudara dan saya hari-hari ini berjalan dalam iman kepada Yesus. Dia menyertai, dia bersama dengan saudara dan saya. Tetapi seperti Yairus, ketika dia mendengar kabar yang menakutkan, dia diserang oleh rasa takut. Tapi Yesus berkata, Yairus, jangan takut, percaya saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Yesus ketika dia melihat bahwa Yairus mulai dikuasai oleh kecemasan, segera Yesus berkata, Yairus, jangan takut. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati dan pikiranmu. Percaya saja. Saudara, kalimat inilah yang menjadi kunci bagi saudara dan saya pada malam hari ini. Jangan takut, percaya saja. Solusi untuk melawan ketakutan adalah dengar firman Tuhan. Dengar suara Tuhan. Ingat terus janji Bapa. Saudara, kalau saudara takut, maka malam ini kembali saya mengingatkan kita semua. Bacalah firman Allah. Konsumsilah firman Allah.
Dengar kembali suara Tuhan. Ingat janji Bapa. Dan berdiri tegak hadapi hidup saudara. Lawan penyakit saudara dengan iman kepada Yesus. Terus kawal pekerjaan, usaha, bisnis, profesi saudara dengan iman kepada Yesus. Lewati pendidikan, perkuliahan saudara sesulit apapun, jangan takut. Percaya saja. Ketika saudara melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, tidak ada jalan. Jangan takut. Percaya saja. Bapa di sorga masih ada. Dia Allah yang hidup, yang menyertai saudara dan saya. Dalam setiap proses yang tiba-tiba terjadi, peristiwa-peristiwa hidup yang tidak nyaman, yang kita tidak pernah menduga itu akan terjadi dan sedang terjadi. Saudaraku, hadapi bersama. Mari kita jalani, mari kita lewati. Lewati rasa takut itu, saudara. Lewati pergumulan itu, saudara. Jangan putus asa, jangan menyerah. Jadikan semua itu sebagai pembelajaran hidup bagi saudara dan saya. Jadikan semua pergumulan, tantangan, masalah sebagai sesuatu yang menginspirasi kita, yang memotivasi saudara dan saya. Bahkan jadikan itu sebagai sumber kekuatan dan energi yang baru untuk secara totalitas kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga hidup ini akan berubah menjadi lebih baik lagi, lebih bermakna lagi. Karena kita melawan rasa takut itu dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, sebelum berdoa, bacalah ayat terakhir dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, Tuhan nyatakan siapa saudara dan saya dan siapa dia. Dia penolong. Dia Allah yang menyertai. Dia sumber kekuatan. Mata saudara tidak bisa melihat tangan Tuhan. Tetapi firman Allah berkata bahwa tangan kanannya memegang saudara dan saya. Tidak ada penghiburan yang lain selain penghiburan dari Allah yang dapat memberikan kekuatan iman percaya bagi saudara dan saya. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala, berdoa bersama dengan saya. Jangan takut, percaya saja Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa Sorgawi. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, dan kami percaya tubuh kami sudah alami jamahan dari Tuhan. Segala roh ketakutan yang mengintimidasi kami sehati sepakat. Kami berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kami tolak semua ketakutan di dalam nama Yesus. Kami ikat, kami hancurkan, kami usir roh ketakutan dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa oleh karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak takut, khawatir, gelisah dan cemas. Oleh karena hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk malam yang baik, malam yang diberkati, saat yang indah. Oleh karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau menghibur kami dengan firman-Mu. Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk melangkah bersama dengan Engkau. Seperti Yairus. Ketika dia berjalan bersama dengan Engkau. Dan dia menguatkan iman percaya kepada Engkau. Maka mujizat terjadi. Anak Yairus dibangkitkan. Sebagaimana Abraham, Ishak dan Yakub diingatkan untuk tidak takut. Maka malam hari ini kami proklamirkan, kami tidak takut apapun yang terjadi. Kami hadapi jalani bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa Sorgawi. Berkati jemaat-Mu dalam pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, kesehatan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit,
bilur-bilur Yesus mendatangkan kesembuhan. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati setiap kami, gembala seluruh sidang jemaat hamba Tuhan yang ada. Bahkan kami juga ingat berdoa, memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo, seluruh menteri, tenaga medis yang sedang bekerja, berkati Indonesia, berkati provinsi kami, bahkan berkati kota di mana kami tinggal, kota Malang, menjadi tempat yang diberkati, penuh kasih karunia Allah. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk ibadah ini. Kami akhiri. Kekasih Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sampai Maranatha Yesus kembali pada kali yang kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap percaya. Tuhan memegang tangan saudara dan saya. Amin.